Kita hidup di zaman di mana kesibukan dipuja, kalender penuh, to-do list tak ada habisnya. Tapi di balik pencapaian yang tampak megah, sering tersembunyi kegelisahan yang tak terlihat. Kita lupa bahwa realitas luar hanyalah cermin dari kualitas dalam. Ketika seseorang berusaha memanifestasikan impiannya dengan penuh ketegangan, yang tanpa disadari dikirim ke semesta justru adalah sinyal ketakutan, bukan keyakinan. Manifestasi menjadi bumerang saat dilandasi oleh rasa belum cukup. Kita berpikir bahwa dengan visualisasi dan afirmasi, kita bisa menarik hal-hal indah, tapi lupa bahwa semesta tidak menanggapi kata-kata, melainkan frekuensi batin. Maka dari itu, niat yang keluar dari kekurangan justru menarik pengalaman yang menguatkan kekurangan itu. Ironisnya, saat seseorang merasa cukup, tenang, dan hadir, tanpa sibuk mengejar hasil, kehidupan justru mulai mengalir dengan mudah. Apa yang disebut manifestasi datang sebagai efek samping dari keadaan batin yang selaras. Dalam kondisi itu, kita tidak lagi memohon realitas untuk berubah, kita hanya menjadi dan realitas pun merespons. Inilah paradoks yang sering terlupakan. Semakin kita mengejar dari ruang kekurangan, semakin hasil menjauh. Tapi ketika kita hadir penuh, menyatu dengan saat ini, dan merawat kedalaman batin kita, maka dunia luar mulai menyesuaikan dirinya. Bukan karena kita berusaha lebih keras, tapi karena kita telah selaras. Manifestasi sejati bukan hasil dari kontrol yang cermat, melainkan gema dari keutuhan yang sudah ada. Banyak orang mengira mereka percaya, padahal yang mereka miliki hanyalah persetujuan intelektual. Keyakinan dalam bentuk belief seringkali hanyalah konsep yang belum menyentuh inti keberadaan. Ia tinggal di pikiran, berbentuk argumen atau pengetahuan yang bisa dibantah. Tapi iman, dalam makna terdalamnya, bukan soal persetujuan, melainkan soal pengenalan langsung. Faith bukanlah sesuatu yang dibangun lewat bukti atau pengulangan ide. Ia muncul dari keheningan, dari ruang batin yang tidak lagi mendesak untuk membuktikan sesuatu. Iman adalah kepercayaan yang hidup, bukan karena kita telah menghitung semua kemungkinan, tapi karena kita telah menyentuh sumbernya. Saat kita mengalami iman, kita tidak sedang berusaha memegang kendali. Justru, kita merasa aman untuk melepaskannya. Iman bukanlah dogma. Ia tidak berbentuk narasi, tapi kesadaran murni yang tidak terikat oleh bentuk. Dalam iman, tidak ada lagi usaha untuk meyakinkan diri sendiri karena sudah tidak ada lagi jarak antara diri dan kebenaran. Kita tak lagi berkata, "Saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja." Kita hanya tahu, tanpa kata-kata, bahwa keberadaan ini cerdas, hidup, dan menopang. Dan dalam kontak langsung itu, kekhawatiran kehilangan pegangan. Inilah keindahan iman. Ia tidak lahir dari kepastian dunia, melainkan dari kedekatan dengan sesuatu yang lebih dalam dari dunia. Dan ketika iman itu hadir, kita bisa berjalan di tengah ketidakpastian tanpa merasa hilang, karena kita tidak lagi bertumpu pada hasil, tapi pada hubungan dengan sumber kekuatan sejati. Kita sering diajari bahwa kebahagiaan datang setelah pencapaian, tapi semakin kita mendaki tangga tujuan dari ruang kekurangan, semakin kita merasa tidak pernah sampai. Kita mengejar hal-hal besar bukan karena ingin mencipta, tapi karena ingin mengisi kekosongan yang belum sembuh. Dan sayangnya, pencapaian tidak pernah mampu menyembuhkan luka eksistensial. Tujuan yang lahir dari rasa kurang akan terus melahirkan ketidakpuasan. Kita mendapat satu hal, lalu segera merasa itu belum cukup. Kita mendambakan yang berikutnya. Dan siklus ini tidak berhenti, karena yang dikejar bukan benda, melainkan perasaan yang tak kunjung datang. Namun, ketika kesadaran kita berakar di kelimpahan, bukan dalam arti materi, melainkan perasaan cukup yang dalam, tujuan luar berubah wajah. Ia bukan lagi pelarian, tapi ekspresi. Kita mencipta, bukan karena harus membuktikan, tapi karena itu adalah ungkapan alami dari kelimpahan yang telah kita rasakan. Prinsip dasarnya sederhana tapi sering diabaikan. Perubahan sejati dimulai dari dalam.
Realitas luar hanyalah pantulan. Tidak ada visualisasi atau strategi yang bisa menggantikan kedalaman kualitas batin. Maka, sebelum melangkah keluar, kita perlu menengok ke dalam. Kita bertanya, apa yang harus saya capai agar merasa damai? Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, bisakah saya menemukan damai bahkan sebelum mencapai apapun? Karena dari ruang damai itulah tindakan menjadi jernih, arah menjadi terang, dan hasil menjadi cerminan yang setia dari batin yang sudah utuh. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan, tapi gema alami dari keadaan batin yang telah selaras. Tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah instrumen halus yang memancarkan getaran, terus-menerus mengirimkan sinyal ke medan kehidupan di sekitar kita. Dan sinyal itu bukan ditentukan oleh kata-kata, tapi oleh kondisi batin yang paling jujur, seringkali bahkan tak disadari oleh pikiran. Sistem saraf kita adalah pengatur gelombang. Saat kita hidup dalam rasa kekurangan, cemas, atau takut tertinggal, getaran itu terpancar keluar, dan kehidupan pun menjawab sesuai frekuensi yang kita pancarkan. Kekurangan memanggil kekurangan. Ketegangan melahirkan lebih banyak gesekan. Kita mungkin berhasil, tapi dengan harga yang mahal, yaitu kelelahan, konflik, dan kehilangan makna. Sebaliknya, ketenangan bukan kemalasan, ia adalah kejelasan yang mengalir. Ketika batin tenang, langkah kita menjadi lebih akurat. Kita tidak lagi bereaksi, tapi merespons. Tidak terburu-buru, tapi tidak tertunda. Dan yang menarik, dalam ketenangan, proses justru bergerak lebih cepat. Bukan karena kita memaksa, melainkan karena kita tidak lagi menghalangi. Ketika kita berada dalam harmoni batin, dunia luar terasa ikut membantu. Orang-orang muncul di waktu yang tepat. Kesempatan terbuka tanpa dipaksakan. Dan semua ini bukan sihir, tapi hukum getaran. Seperti menarik, seperti. Inilah yang sering luput dari kesadaran modern. Perubahan hidup bukan semata soal mengubah tindakan, tapi mengubah nada dalam diri. Karena nada itu, getaran itu, adalah pesan paling jujur yang kita kirim pada kehidupan setiap saat. Kreativitas sejati tidak lahir dari luka yang ingin diperbaiki, melainkan dari kedalaman yang ingin berbagi. Ketika kita masih membawa luka yang belum selesai, imajinasi sering dijadikan pelarian, sebuah ruang alternatif di mana kita merasa lebih berdaya, lebih diakui, lebih berarti. Tapi dalam keadaan seperti itu, setiap karya menjadi upaya untuk membuktikan diri, bukan untuk menyatakan kebenaran batin. Saat identitas kita tak lagi berakar pada luka, imajinasi berubah menjadi permainan yang jernih. Kita mencipta bukan karena harus menjadi seseorang, tapi karena ciptaan itu ingin lahir melalui kita. Tidak ada beban di sana, hanya arus alami dari ekspresi yang bersumber dari kebebasan. Banyak yang takut bahwa melepaskan ego akan mematikan ambisi, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Detasemen bukan berarti dingin atau apatis, ia justru memurnikan ambisi dari kebutuhan untuk diakui. Ketika kita tak lagi mencipta demi validasi, kita menjadi lebih berani, lebih otentik, dan lebih hidup. Dalam ruang batin seperti itu, kreativitas menjadi doa yang tak memakai kata-kata. Ia tidak muncul dari paksaan, tapi dari keterhubungan. Kita menjadi saluran, bukan pusat perhatian. Dan dari tempat ini, ekspresi tertinggi pun lahir, bukan dari ego yang butuh trofi, tapi dari kesadaran yang ingin berbagi cahaya. Ironisnya, saat kita berhenti mencipta demi pengakuan, justru karya kita menjadi paling otentik dan menyentuh, karena ia tak lagi meminta sesuatu dari dunia, tapi memberi sesuatu untuk dunia. Dan itulah esensi sejati dari kreativitas, bukan memperbaiki siapa kita, tapi mengungkapkan kedalaman yang memang sudah ada. Di permukaan, dunia terlihat dikuasai oleh kecepatan dan ambisi. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan paradoks yang tak terbantahkan. Kesuksesan sejati justru lahir dari kejernihan, bukan tekanan. Kita telah diajarkan bahwa kerja keras harus dibarengi kecemasan agar berhasil. Tapi kebenarannya,
ketegangan justru mengaburkan intuisi dan menghambat aliran. Saat tindakan lahir dari kelimpahan batin, dari rasa cukup, damai, dan kehadiran, energi yang memancar menjadi berbeda. Kita tidak lagi berjalan karena merasa tertinggal, melainkan karena ada sesuatu yang ingin diwujudkan dari dalam. Dunia pun, seperti cermin yang setia, menyesuaikan dirinya dengan nada batin yang kita bawa. Inilah transformasi mendalam dari keinginan. Ia tidak lagi berupa permintaan dari rasa kurang, melainkan pancaran dari kelimpahan. Keinginan tak lagi menjadi bentuk negosiasi dengan semesta, tapi menjadi aliran ekspresi dari diri yang telah penuh. Dan dalam keadaan ini, kita tak lagi mengejar sesuatu, melainkan mengundang realitas yang sefrekuensi. Kejernihan niat adalah kekuatan yang halus tapi dahsyat. Ia tidak teriak, tidak tergesa, tapi tak bisa digoyahkan. Kita menjadi tahu apa yang perlu dilakukan tanpa kebingungan. Langkah demi langkah menjadi ringan, bukan karena jalannya mudah, tapi karena batin tidak lagi terseret oleh beban yang tak perlu. Kesuksesan, dalam makna terdalamnya, bukan soal berapa banyak yang kita capai, tapi seberapa selaras kita menjalani. Dan keselarasan itu hanya mungkin muncul ketika niat tak lagi dikotori oleh ketakutan, tapi bersumber dari cahaya batin yang jernih. Banyak yang mencari solusi eksternal untuk masalah relasi, tubuh, atau keuangan tanpa menyadari bahwa ketiganya hanyalah bayangan dari cermin terdalam, keadaan batin. Kita mungkin mencoba mengatur kata-kata dalam percakapan, pola makan dalam diet, atau strategi dalam investasi, namun semua itu akan tetap bergolak jika kualitas dalam diri masih kacau. Dalam relasi, komunikasi bukan dimulai dari mulut, melainkan dari energi. Kita bisa berkata manis, namun jika batin memancarkan kecemasan, kontrol, atau rasa tidak aman, itu akan terasa, bahkan sebelum satu kata terucap. Karena pada dasarnya, interaksi antar manusia terjadi jauh di bawah permukaan, di tingkat getaran yang tak terlihat, namun sangat nyata. Tubuh pun merespons bukan hanya apa yang kita makan, tapi mengapa kita makan. Ia membedakan antara tindakan yang lahir dari perayaan dan yang lahir dari perlawanan. Berolahraga karena ingin menghukum tubuh akan menghasilkan hasil yang berbeda dibanding berolahraga karena mencintainya. Tubuh mengenal nada emosi di balik tindakan. Begitu pula dengan uang. Uang tidak pernah netral. Ia memperbesar keadaan batin yang membawanya. Jika kita mencarinya dari rasa takut, ia datang bersama kegelisahan. Tapi ketika kita berkarya dari rasa cukup, uang pun menjadi aliran alami, bukan tujuan yang diburu. Ia datang sebagai dampak, bukan pelarian. Maka jika kita ingin memperbaiki luar, mulailah dari dalam. Relasi, kesehatan, dan keuangan bukan tantangan yang perlu dikendalikan, melainkan undangan untuk menyelami kembali kualitas batin yang kita bawa. Karena dunia tidak menjawab apa yang kita katakan, ia menjawab siapa kita saat kita diam. Kita sering mengira bahwa yang membentuk hidup adalah kejadian. Padahal, dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, namun menghasilkan kehidupan yang sangat berbeda. Yang membedakan bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita hadir dalam apa yang terjadi. Inilah variabel tersembunyi yang sering terabaikan, kualitas batin. Perhatian yang jernih mengubah segalanya. Ia bukan sekadar fokus, tapi cara kita menyentuh realitas. Dalam keheningan yang hadir penuh, kita bisa menangkap peluang yang tersembunyi di balik kegagalan dan menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Tapi ketika batin dipenuhi ketegangan, dunia menjadi kabur, bukan karena peristiwa berubah, tapi karena mata batin kita tertutup. Ketika seseorang berada dalam keadaan batin yang sempit, penuh cemas, takut, atau buru-buru, maka yang tampak hanyalah ancaman. Pilihan tampak sedikit, solusi tampak jauh. Namun, ketika kejernihan hadir, dunia yang sama menjadi ruang kemungkinan yang tak terbatas. Perbedaan bukan terletak pada luar, melainkan pada dalam. Inilah mengapa transformasi sejati tidak terjadi ketika keadaan luar berubah, tapi ketika cara kita mengalami berubah, kita menjadi sumber makna, bukan korban keadaan.
Dan saat keadaan batin selaras, bahkan kejadian yang tampaknya netral bisa menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan. Realitas bukan hanya soal apa yang menimpa kita. Ia adalah hasil dari keadaan batin yang memperbesar, memperkecil, atau membelokkan makna dari setiap kejadian. Maka jika ingin mengubah hidup, jangan hanya berdoa agar peristiwa berubah, perluas kapasitas jiwamu untuk hadir. Karena sesungguhnya, yang membentuk masa depan bukan kejadian, melainkan siapa dirimu saat itu terjadi. Banyak orang mengejar tujuan karena percaya bahwa di ujungnya akan ada kedamaian. Namun, kenyataan yang sering mengejutkan adalah, setelah sampai pun, batin tetap gelisah. Mengapa? Karena urutannya terbalik. Jika tujuan dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian, maka kita telah memberikan kekuasaan pada sesuatu di luar diri untuk menentukan kualitas hidup di dalam. Kedamaian bukan hadiah, melainkan fondasi. Ia bukan hasil akhir dari pencapaian, tapi kondisi awal yang memberi arah bagi setiap langkah. Saat kita memulai dari batin yang damai, tujuan kehilangan beban, ia bukan lagi tempat pelarian, melainkan bentuk permainan. Kita tidak bergerak karena harus, tapi karena ingin berbagi. Inilah momen ketika hasil berubah menjadi seni, bukan syarat kebahagiaan. Kita tidak lagi mengukur nilai diri dari seberapa cepat kita sampai, tetapi dari seberapa dalam kita hadir dalam proses. Ketika niat lahir dari kelimpahan, bukan dari kekurangan, semua yang kita lakukan menjadi cermin dari batin yang telah penuh. Dan dari ruang batin yang utuh inilah, hasil luar muncul tanpa paksaan. Tujuan yang dikejar dari rasa tidak lengkap hanya akan memperpanjang ketidaklengkapan. Tapi ketika kita mulai dari pemenuhan, dari rasa cukup, syukur, dan kehadiran, tujuan pun datang bukan sebagai beban, tapi sebagai ekspresi alami. Hidup yang sejati bukan soal sampai di mana, melainkan siapa yang kita izinkan menjadi di sepanjang perjalanan. Dan ketika kita memilih untuk damai sekarang juga, kita tidak lagi menunggu hidup dimulai. Kita sudah berada di sana, di tengah-tengahnya, dan setiap langkah menjadi penegasan bahwa kebahagiaan bukan akhir cerita, tapi tempat dari mana semuanya berawal. Selama ini kita diajarkan bahwa pertumbuhan membutuhkan tekanan, bahwa tanpa rasa tidak cukup, manusia tidak akan terdorong untuk berkembang. Tapi bagaimana jika itu hanya cerita lama yang kita warisi, bukan kebenaran sejati? Bagaimana jika kita bisa bertumbuh bukan karena takut, tapi karena cinta? Pertumbuhan yang sejati tidak butuh cambuk rasa bersalah atau bayangan kegagalan untuk menggerakkannya. Ia lahir dari dorongan alami jiwa untuk mengekspresikan dirinya. Ketika kita tidak lagi digerakkan oleh rasa ingin membuktikan, kita justru menyentuh bentuk energi yang paling murni, kreativitas yang mengalir tanpa hambatan. Di ruang batin yang bebas dari kompensasi, kehendak untuk berekspresi tetap hidup, tapi arahnya berubah, bukan untuk mengisi lubang, melainkan untuk merayakan kelimpahan. Kita tetap mencipta, tetap bergerak, namun bukan karena merasa kurang, melainkan karena ada sesuatu yang ingin dilahirkan melalui kita. Ini adalah tindakan tanpa beban ego, namun penuh intensitas jiwa. Kedamaian bukan lawan dari ambisi. Ia adalah rumah bagi ambisi yang telah matang. Di sanalah energi konstan muncul, bukan dari ketegangan, tapi dari keseimbangan. Inovasi lahir, bukan karena kita terancam, tapi karena kita terinspirasi. Tindakan pun menjadi ekspansi, bukan pelarian. Inilah evolusi sejati, perubahan yang tidak dilandasi oleh rasa takut akan masa lalu, atau kekhawatiran akan masa depan, melainkan perubahan yang muncul dari keberanian untuk hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Di ruang batin yang damai, kita menemukan bahan bakar yang tak pernah habis, bukan karena kita lari dari sesuatu, tapi karena kita telah menyatu dengan sumber yang tak terbatas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.